could dress up. Piutang. Piutang adalah transaksi yang timbul karena barang atau jasa yang diterima terlebih dahulu kepada pelanggan, tapi uangnya belum diterima. Jadi piutang itu timbul dari beberapa jenis transaksi, seperti pada umumnya transaksi penjualan kredit. Jadi kita masuk ke tujuan audit piutang. Nah, jadi tujuan audit piutang ini yang pertama adalah untuk mengetahui apakah terdapat internal kontrol yang baik atas piutang dan transaksi penjualan piutang dan penerimaan kas. Jadi yang kedua adalah untuk memeriksa atau melihat keabsahan dari piutang tersebut. Yang ketiga adalah untuk memeriksa kemungkinan tertagihnya piutang dan cukup atau tidaknya perkiraan allowance for debt atau penyisihan piutang tak tertagih. Keempat adalah untuk mengetahui apakah ada kewajiban bersyarat yang timbul akibat piutang tersebut. Kelima atau yang terakhir adalah untuk mengetahui atau memeriksa apakah penyajian piutang di neraca sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Irma Yani. Kepada Irma Yani kami persilakan. Kita sudah mendengarkan dan mengetahui tentang tujuan-tujuan tentang audit piutang. Setelah kita mengetahui itu, kita akan mengetahui apa saja prosedur audit atas piutang. Prosedur audit atas piutang sendiri memiliki 12 macam prosedur yang antara lain itu. Yang pertama ialah mempelajari dan mengetahui, mengevaluasi apa saja internal kontrolnya atas transaksi penjualan piutang serta penerimaan. Internal control atau pengendalian intern didefinisikan sebagai suatu proses yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan sistem teknologi informasi yang dirancang untuk membantu organisasi mencapai suatu tujuan yang objektif tertentu, yang mengarah, mengawasi dan mengatur sumber daya, mengukur sumber daya. Yang kedua yaitu kita harus dulu membuat top schedule atau supporting schedule piutang per tanggal neraca. Top schedule itu adalah kertas kerja yang mengenai angka-angka, serta supporting schedule itu adalah bagian terbesar dari kertas kerja yang mencakup schedule atau susunan yang mendukung angka-angka keuangan tertentu dalam laporan. Setelah itu kita melakukan yang namanya pemeriksaan mathematical accuracy-nya serta mengecek individual balance ke sub ledger, lalu totalnya ke general ledger atau jurnal umumnya. Seterusnya, kita sudah melakukan pemeriksaan, maka kita mentes cek umur piutang dari beberapa customer ke subledgernya piutang dan sales invoice-nya. Kalau sales invoice itu diartikan atau maksudnya adalah dokumen yang dibuat oleh penjual saat dia menjual produk atau barang dan mengirimkannya pada customer. Yang kelima adalah kirimkan konfirmasi piutang kirimkan konfirmasi piutang yang dibagi oleh 5 bagian. Yang pertama, tentukan dan tuliskan dasar pemilihan pelanggan yang akan dikirim surat konfirmasi isi. Surat konfirmasi. Yang kedua adalah menentukan apakah akan digunakan konfirmasi positif atau non konfirmasi negatif. Yang ketiga, cantumkan nomor konfirmasi baik di schedule piutang maupun di surat konfirmasi. Yang keempat, menyertakan jawaban konfirmasi yang berbeda harus diberitahukan kepada klien untuk dicari perbedaannya. Yang kelima, ikhtisar atau summary dari hasil konfirmasi. Yang keenam itu kita akan memeriksa subsequent collection. Subsequent collection ini adalah penagihan sesudah tanggal neraca sampai mendekati selesainya pekerjaan lapangan atau field work, dengan memeriksa buku kas dan bukti penerimaan kas untuk periode sesudah tanggal neraca sampai mendekati tanggal penyelesaian pemeriksaan lapangan atau audit field work. Yang ketujuh itu kita
memeriksa apakah ada wholesale tagih atau notes receivable yang didiskontokan untuk mengetahui kemungkinan adanya contingent liability. Yang ke-8 itu adalah memeriksa dasar penentuan allowance for bad debts dan periksa apakah jumlah yang disediakan oleh klien sudah cukup, dalam arti tidak terlalu besar dan terlalu kecil. Yang ke-9 itu tes sales card dengan jalan memeriksa sell invoice, credit note, dan lain-lain lebih kurang 2 minggu sebelum dan sesudah tanggal neraca. Kita memeriksa apakah barang-barang yang dijual melalui invoice sebelum tanggal neraca itu sudah dikirim per tanggal neraca. Jika belum dikirimkan, cari tahu apa alasannya, dan kita harus memeriksa apakah ada faktur penjualan dari tahun yang diperiksa dan ataupun dibatalkan dalam periode berikutnya. Yang ke-10 itu adalah periksa notulen rapat, surat-surat perjanjian, jawaban konfirmasi bank, dan correspondent file untuk mengetahui apakah ada piutang yang dijadikan sebagai jaminan. Correspondent file itu adalah kertas kerja pemeriksaan. Yang ke-11 adalah periksa apakah penyajian piutang di neraca dilakukan sesudah atau sesuai dengan prinsip akuntan yang berlaku umum di Indonesia atau SAK. Yang ke-12 itu adalah tarik kesimpulan mengenai kewajaran saldo piutang yang diperiksa. Contoh audit program piutang. Audit program piutang terlambat. Tujuannya yang pertama untuk memastikan account receivable overdue dari cabang telah sesuai dengan KPI yang ditetapkan. Yang kedua, untuk memastikan bahwa bagian faktur dan manajer finance telah mengetahui alasan piutang terlambat tersebut dan langsung memfollow up atas piutang tersebut. Yang ketiga, untuk memastikan bahwa penagihan kolektor atas outlet tersebut telah sesuai dari jadwal dan kontinuitasnya terjaga. Yang keempat, untuk memastikan bahwa keterlambatan piutang tersebut bukan timbul disebabkan karena kesalahan analisis pada saat order diloloskan. Dan yang terakhir, untuk memastikan bahwa piutang tersebut tidak disebabkan adanya tindak kecurangan dari personel cabang, yaitu seperti order fiktif atau penggelapan dana dan sebagainya. Dan selanjutnya dokumennya yang pertama ada daftar invoice belum lunas, yang kedua daftar invoice belum lunas sudah jatuh tempo, yang ketiga rekap piutang outlet, yang keempat kartu piutang outlet, dan yang terakhir form konfirmasi piutang. Kita lanjut ke prosedur pemeriksaan. Nah, tadi sudah dijelaskan contoh audit program dan dokumen-dokumennya. Sekarang kita masuk ke prosedur pemeriksaannya. Nah, apa saja prosedur pemeriksaannya? Yang pertama kita print dulu daftar invoice belum lunasnya dahulu ya, tapi yang sudah jatuh tempo. Kemudian yang kedua, kita bandingkan nih dengan daftar invoice yang belum lunas. Kemudian kita hitung presentasi AR overdue-nya dan pastikan sudah sesuai dengan KPI yang ditetapkan. Ketiga adalah cross check ke bagian faktur untuk memastikan alasan faktur-faktur tersebut belum lunas, kontinuitas penagihan, dan follow up yang telah dilakukan. Yang keempat, untuk pelanggan yang nilai overdue-nya besar, harus diperiksa apakah melebihi plafon kredit yang telah ditentukan dan cek pejabat yang telah menyetujui atau meloloskan pelanggan tersebut. Dan yang kelima adalah untuk pelanggan yang nilai overdue-nya juga besar, pastikan bahwa pesanan berikutnya harus dipending atau tidak boleh diloloskan.
Yang keenam, memeriksa konsistensi fakturnya dalam melakukan konfirmasi piutang yang tercatat dalam form konfirmasi piutang. Dan yang ketujuh, lalu lanjutkan lagi dengan faktor of name. Dan yang kedelapan, yang terakhir, lakukan konfirmasi piutang ke pelanggan. Jika ditemukan penyimpangan atau pelanggan yang bermasalah, itu langsung dicek. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.